di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang hubungan COVID-19 dengan matematika. Hubungan matematika dengan COVID-19 bisa dihubungkan dengan basic reproduction number, penyebaran secara eksponensial, dan flatten the curve. COVID-19 menyebabkan infeksi pernafasan ringan sampai sedang, flu, bahkan pneumonia. Sebelumnya, apa itu COVID-19? COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Virus ini sekarang menjadi sebuah pandemi yang terjadi di banyak negara di seluruh dunia. Sebelumnya, apa itu basic reproduction number atau RO? RO adalah angka reproduksi dasar atau rasio reproduksi dasar dari suatu infeksi. RO juga menunjukkan jumlah rata-rata infeksi baru yang dihasilkan oleh orang-orang yang terinfeksi. Nilai RO tergantung pada 3 faktor. Yang pertama adalah durasi penularan, yang kedua kemungkinan infeksi ditularkan selama kontak antara orang yang terinfeksi dan orang yang rentan, dan yang ketiga adalah rata-rata tingkat kontak antara individu yang terinfeksi rentan. Jika nilai RO sama dengan 1, maka kasusnya bersifat tetap atau stabil. Jika nilai RO kurang dari 1 atau sama dengan 0,2, maka kasus ini akan menghilang seiring dengan berjalannya waktu. Tetapi jika nilai RO lebih dari 1 atau sama dengan 2, maka dari 2 orang yang terinfeksi akan menularkan 2 orang lainnya dan seterusnya, sehingga akan terjadinya lonjakan kasus. Kecuali jika adanya langkah-langkah pengendalian efektif yang diterapkan. Lalu bagaimana cara menghitung nilai RO? Dapat dirumuskan RO sama dengan K dikali P dikali D, di mana K dikali P sama dengan beta atau laju penyebaran penyakit. Dapat disederhanakan RO sama dengan beta dikali D. Jika nilai beta sama dengan 0,5 dan D sama dengan 5, berarti dari satu orang yang terinfeksi menyebarkan ke 2,5 orang. Tapi jika beta sama dengan 0,1 dan D 5, berarti satu orang yang terinfeksi hanya menyebarkan ke 0,5 orang saja. Di sini, peran masyarakat sangatlah penting untuk menurunkan nilai beta. Selanjutnya, apa itu penyebaran secara eksponensial dan flatten the curve? Kita lihat pada kurva prediksi COVID-19 ini. Kurva ini menunjukkan terjadinya wabah penyakit, di mana kurva pertama menunjukkan kurva yang rapid atau penyebaran wabah cepat, sehingga orang yang sakit dalam waktu yang singkat. Terus kurva yang kedua menunjukkan penyebaran yang lambat, sehingga orang yang sakit tersebar dalam periode waktu yang cukup lambat. Sebenarnya, jumlah orang yang sakit pada kurva pertama dan kurva kedua itu sama saja. Hanya perbedaannya ada pada satu garis yang harus diperhatikan. Garis ini menunjukkan kapasitas fasilitas kesehatan kita, yaitu jumlah rumah sakit, jumlah perawat, dokter, tempat tidur, dan alat kesehatan. Kita lihat pada kurva yang pertama. Banyaknya orang yang sakit dalam waktu yang singkat, artinya banyak pasien yang positif yang tidak bisa mendapatkan fasilitas kesehatan karena terbatasnya fasilitas medis itu. Akibatnya, banyak orang yang tidak mendapatkan perawatan dan menyebabkan lebih banyak orang yang meninggal. Sebaliknya, di kurva yang kedua, meskipun penyebarannya lambat dan cukup lama, tetapi semua pasien yang positif bisa diurus dengan baik, sehingga kemungkinan pasien yang meninggal akan lebih sedikit dari kurva yang pertama.
Oleh karena itu, kita harus melambatkan penyebaran kurva itu supaya kurva yang tadinya tinggi bisa melandai. Maka, kurva ini dinamakan dengan flatten the curve. Selanjutnya, penyebaran virus secara eksponensial. Di sini bisa kita ibaratkan ada sebuah gelas yang berisikan 2 bakteri. Pada hari pertama hanya terdapat 2 bakteri di dalam gelas, hari kedua berubah menjadi 4, pada hari ketiga bakteri bertambah menjadi 8, pada hari keempat bertambah menjadi 16, hari kelima bertambah menjadi 32, hari keenam bertambah menjadi 64, pada hari ketujuh bakteri bertambah menjadi 128, begitu seterusnya sampai hari ke-10. Bakteri yang bisa berkembang biak menjadi 2 setiap harinya bisa dirumuskan 2 bakteri sama dengan 2 pangkat X, di mana X ini adalah harinya. Nah, kalau kita merumuskan dengan rumus sederhana, kita set pada 3 variabel. Yang pertama adalah NH, jumlah kasus per hari, R sama dengan jumlah rata-rata orang yang bertemu pasien, dan P peluang tertular orang yang bertemu pasien. Supaya lebih gampang, di sini ada soal di mana masyarakat tidak melakukan social distancing atau stay at home. Ketahui, orang yang bertemu pasien positif dalam 1 hari ada 50 orang, di mana 50 orang ini adalah R. Kita anggap peluang orang tertular itu 1%, maka P-nya adalah 0,01, sehingga R dikali P sama dengan 0,5. Di sini NH kita ibaratkan 100 orang dan ditanyakan berapa jumlah pasien di hari ke-14, lalu bisa kita masukkan ke dalam rumus sederhana. Hasilnya adalah pada hari ke-14 terdapat 29.000 kasus atau orang yang terpapar oleh COVID-19 ini. Sedangkan jika kita melakukan social distancing atau stay at home, orang yang bertemu pasien positif dalam 1 hari hanya ada 10 orang, di mana 10 orang ini adalah R, dan kita anggap peluang yang tertular itu sebanyak 1%, maka peluangnya adalah 0,01, sehingga R dikali P sama dengan 0,1. Nah, langsung saja kita masukkan pada rumus sederhana. Jadi, pada hari ke-14, di sini hanya ada 379 kasus atau orang yang terpapar virus COVID-19 ini. Di sini dapat disimpulkan bahwa nilai RP sangatlah mempengaruhi perubahan kurva. Untuk menurunkan kurva tersebut, maka peran masyarakat sangatlah penting di sini. Dengan cara mematuhi semua aturan pemerintah yang sudah ditetapkan. Bagaimana cara mengurangi nilai RO dan nilai NH? Berikut adalah beberapa cara untuk menguranginya, yaitu dengan stay at home, berolahraga, menjaga jarak, menjaga pola makan, mencuci tangan selama 20 detik, gunakan masker saat keluar rumah. Terima kasih sudah menonton, semoga videonya bermanfaat ya. Jaga kesehatan selalu dan jangan lupa berdoa.